Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Sipa Siombing dengan NIM 2231001. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak perkebunan kelapa sawit terhadap ekosistem lingkungan di Labuan Batu. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghasilan yang kebanyakan dari masyarakat daerah Sumatera dan Kalimantan. Memang saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwasanya banyak masyarakat berbondong-bondong untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak lain karena dengan memiliki perkebunan sawit, kehidupan perekonomian masyarakat dapat meningkat dari hasil perkebunan tersebut. Pada awalnya, perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 1980-an sekitar 200.000 hektar yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berkembangnya waktu, kelapa sawit pun mulai diperkenalkan melalui pola Bertrand. Pengembangan kelapa sawit pun mulai merambat luas hingga pada tahun 2009, luas perkebunan kelapa sawit sekitar 7,2 juta hektar. Pada saat ini, proyek pembangunan industri perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Kebanyakan dari petani sawit Indonesia tidak mengetahui tentang dampak dari perkebunan sawit ini. Karena jika kita lihat sejarahnya, bahwa kelapa sawit ini sebagai bahan percobaan untuk memberikan pendapatan pemerintah serta mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga lahirlah program pemerintah tentang transmigrasi pada tahun 1980-an. Banyak informasi yang diharapkan muncul untuk mengubah ke yang baik. Dengan adanya informasi ini, maka masyarakat Labuan Batu akan lebih dapat memahami dampak apa saja yang disebabkan oleh mereka sendiri. Selain itu, dapat dijadikan cermin kehidupan dalam bertindak, sehingga dampak yang muncul dapat diantisipasikan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu descriptive analysis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi pustaka, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Menurut Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua spesies yaitu Elaeis guineensis dan Elaeis oleifera, digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan golongan tumbuhan tinggi dengan rasio ketinggian 0 sampai dengan 25 meter. Pada tahun 1911, perkebunan kelapa sawit mulai diusahakan secara komersial. Namun, sejak Jepang masuk menggantikan pemerintah Belanda, perusahaan sawit mulai tidak terurus lagi. Cepatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit disebabkan dari kenyataan di awal masa krisis. Para petani kelapa sawit menikmati tanda buah segar dengan harga yang lumayan tinggi. Oleh karena itu, masyarakat khususnya di pedesaan mengalami tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Dampak dari kesejahteraan itu sendiri menyebabkan semakin tingginya minat masyarakat di dalam industri kelapa sawit. Dampak yang diakibatkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Upah penghasilan diberikan dari industri kelapa sawit lebih besar dibandingkan industri lainnya, yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Sedangkan dampak negatifnya itu ada 4, ada prakonstruksi, konstruksi, produksi, dan pasca produksi. Pada prakonstruksi, belum terjadi apa-apa atau belum terdapat dampak terhadap lingkungan karena masih melakukan survei tempat. Sedangkan pada konstruksi telah terjadi dampak terhadap lingkungan, yaitu jenis tanaman dan hewan yang punah serta kualitas tanah yang berkurang. Pada produksi, penghasilan air di sekitar perkebunan berkurang, polusi udara meningkat, tanah tidak subur, dan munculnya hama. Dan setelah pasca produksi, lahan pertanian yang digunakan tadi tidak dapat diproduksi lagi karena pH tanah tidak bagus lagi. Kesimpulan yang saya dapat yaitu perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penghasil yang terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit mulai diproduksi secara serius pada tahun 70-an. Perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif bagi setiap kepentingan. Pada dampak positif biasanya diuntungkan hanya manusia dengan bertambahnya pendapatan
Namun berbeda dengan dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit yang imbasnya ke semua makhluk hidup, baik itu sebelum produksi hingga produksi, semua berimbas pada makhluk hidup. Sawit merupakan tanaman yang banyak akan menyerap air dari tanah, sehingga ketika datang musim kemarau, mata air yang ada di tanah pun akan habis terserap oleh perkebunan kelapa sawit. Maka bukan hanya hewan atau tumbuhan lain yang akan merasakan imbasnya, namun pada masa ini manusia pun akan merasakan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Saran yang dapat saya berikan yaitu kita harus lebih memperhatikan lingkungan kita dan memikirkan dampak apa yang terjadi ke depannya bila kita melakukan sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.